Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Eka Liasnoka Situpu. Saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Model Tiller dalam Evaluasi Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 di SD Negeri 155701 Pahime 2 yang saya ikutkan dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh jurusan PGSD HKBP Nomensen Pematang Siantar. Adapun judul artikel saya adalah Model Tiller dalam Evaluasi Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 di SD Negeri 155701 Pahime 2. Seperti yang kita ketahui sekarang, dunia sedang diresahkan oleh salah satu penyakit yang dikenal dengan COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh virus corona. Menurut WHO, virus corona adalah suatu kumpulan virus yang menyerang manusia dan hewan. Akibat adanya COVID-19 ini juga ikut berdampak pada kehidupan manusia seperti perekonomian, kesehatan maupun pendidikan. Akibat adanya COVID-19, maka SD Negeri 155701 Pahime 2 mengadakan pembelajaran dengan kunjungan ke rumah siswa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh guru dan kepala sekolah dengan persetujuan orang tua siswa dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Dalam setiap proses pembelajaran yang diadakan selalu membutuhkan evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui kegagalan atau keberhasilan sebuah pembelajaran yang telah dilakukan, tetapi tidak semua pendidik menyadari bahwa setiap pembelajaran harus melakukan evaluasi. Dalam ilmu evaluasi program pendidikan, ada banyak yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Salah satunya adalah model Tiller. Menurut Tiller, proses pembelajaran dikatakan berhasil jika para siswa yang mengalami pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan studi deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 di kelas 5 SD Negeri 155701 Pahime 2. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 dengan jumlah siswa 26 orang, 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Setelah diadakan penelitian secara keseluruhan hasil belajar siswa, maka dapat disimpulkan diperoleh bahwa tingkat kemampuan evaluasi pembelajaran Tiller siswa dengan kemampuan rendah sebanyak 38,46% berjumlah 10 orang, kemampuan sedang sebanyak 42,30% berjumlah 11 siswa, kemampuan tinggi sebanyak 19,23% berjumlah 5 siswa. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan evaluasi pembelajaran Tiller siswa setelah pelaksanaan pembelajaran model Tiller paling banyak pada kategori penilaian sedang. Bimbingan belajar dianggap sebagai pembelajaran yang cocok apabila evaluasi menggunakan evaluasi model Tiller, karena A. Pembelajaran berpusat pada guru atau pengajar atau yang sering disebut dengan teacher-centered learning. Bukan pembelajaran berpusat pada aktivitas atau activity-driven learning. B. Pembelajaran berbasis media tunggal atau single media-based learning. Bukan pembelajaran berbasis multimedia atau multimedia-based learning. Yang C. Pembelajaran berbasis isi atau content-based learning. Bukan pembelajaran berbasis konteks atau context-based learning. Materi pelajaran yang ada di kelas bimbingan belajar biasanya telah terjadwal dan
tiap materi harus selesai pada setiap pertemuan. Ketiga alasan tersebutlah yang membuat bimbingan belajar merupakan salah satu pembelajaran yang cocok apabila menggunakan evaluasi model Tiller, di mana ketiganya tidak begitu mementingkan proses pembelajaran dan berpusat hanya pada hasil belajar. Model evaluasi model Tiller secara konsep menekankan adanya proses evaluasi secara langsung didasarkan atas tujuan instruksional yang telah ditetapkan bersamaan dengan persiapan mengajar. Ketika seorang guru berinteraksi dengan para siswanya menjadi sasaran pokok dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dikatakan berhasil menurut para pendukung model Tiller apabila para siswa yang mengalami proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses belajar mengajar. Pendekatan penilaian yang dikemukakan Tiller ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan tujuan secara jelas. Yang kedua, mengklasifikasikan tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, mendefinisikan tujuan-tujuan dalam istilah perilaku terukur. Yang keempat, temukan situasi di mana prestasi atau tujuan dapat diperlihatkan. Yang kelima, mengembangkan atau memilih teknik-teknik pengukuran. Yang keenam, mengumpulkan data, dan yang ketujuh adalah membandingkan data kinerja dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam perilaku terukur. Jika dibandingkan dengan beberapa macam model pendekatan siswa sebagai pusat pembelajaran atau pupil considered, pendekatan pengukuran secara langsung atau measurement directed approach, pendekatan Tiller memiliki model yang berbeda. Pendekatan Tiller pada prinsipnya menekankan perlunya suatu tujuan dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini merupakan pendekatan sistematis, elegan, akurat, dan secara internal memiliki rasional yang logis dibanding dengan model evaluasi lainnya. Kesederhanaan model Tiller juga merupakan kelebihan tersendiri dan merupakan kekuatan konstruk yang elegan serta mencakup evaluasi kontingensi. Demikianlah presentasi dari artikel yang saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.